Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Serasa 100 tahun Tasyakur Muslim Ahmadiyah Indonesia edisi ke-6. Sebuah jendela inspirasi yang menyajikan rangkuman 10 berita utama dari seluruh penjuru jemaat sepanjang minggu. Di tengah semangat Tasyakur 100 tahun ini, kita kembali diingatkan bahwa cinta pada semua tanpa benci pada siapapun adalah suluh yang tidak pernah padam. Nah, pekan ini 10 kisah yang luar biasa akan membuktikan bagaimana jemaat terus melangkah, menebar kedamaian, dan menorehkan kontribusi yang nyata untuk negeri. Kita awali dengan kabar penting dari Jakarta. Dalam semangat kemandirian dan kontribusi positif bagi masyarakat, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia baru-baru ini menjalin kemitraan strategis dengan salah satu pilar advokasi keadilan, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Nah, langkah ini adalah wujud dan komitmen jemaat untuk terus memperkuat kapasitas internal dalam menghadapi dinamika sosial dan potensi konflik tentunya gitu ya. Ya, supaya fokus pada pelayanan untuk kemanusiaan dan ini bisa terus berlanjut. Kemitraan strategis ini terjalin pada Jumat 24 Oktober 2025 di kantor YLBHI Jakarta. Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan YLBHI bekerja sama dalam rangka penguatan kapasitas hukum, analisis sosial, dan mitigasi konflik bagi pengurus serta mubalik. Tujuannya adalah membangun kemandirian komunitas, memperkuat jaringan advokasi, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola resiko sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Sahid menekankan bahwa kolaborasi ini adalah kunci untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan. YLBHI dan juga LBH Jakarta sudah menjadi mitra dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia sejak lama ya, sejak awal tahun 2000, bahkan mungkin sebelum itu. Dan selain itu juga mengingat Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia ini juga rentan konflik ya, dalam artian beberapa elemen masyarakat ataupun mungkin beberapa bagian dari pemerintah masih memiliki persepsi yang belum positif terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, maka itu penting bagi pengurus dan juga bagi mubalikin Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia untuk mengetahui hal ini, untuk bisa melakukan sendiri analisa sosial, untuk bisa melakukan sendiri mitigasi resiko, dan tentunya melakukan sendiri manajemen konflik dan manajemen isu, tentunya dengan pendampingan dan juga dengan kemitraan dengan LBH. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga jaringan LBH di seluruh Indonesia. Sebuah sinergi yang luar biasa ya. Harapannya melalui penguatan kapasitas hukum ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat terus bergerak untuk maju, menebar toleransi, dan memperkokoh kehidupan beragama yang harmonis. Bergeser ke kota hujan, ya, Jemaat Ahmadiyah di Bogor kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalin silaturahmi lintas iman dan komunitas. Kehadiran perwakilan jemaat di acara besar ya, seperti peringatan Hari Santri Nasional, ini adalah bukti nyata dari semangat kebersamaan dan persaudaraan. Undangan resmi dari FKUB Bogor ini menjadi penegasan bahwa jemaat adalah bagian integral dari keragaman Kota Bogor. Perwakilan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Bogor turut serta dalam peringatan Hari Santri Nasional, Maulid Akbar, dan Haul Kesepuhan Bogor Raya tahun 2025. Kehadiran ini dipenuhi atas undangan resmi Ketua FKUB Kota Bogor, Kiai Haji Hasbullah. Acara yang berlangsung di Balai Kota dan dilanjutkan dengan ziarah ini diikuti oleh 75 peserta dari Forkopimda dan tokoh lintas agama. Humas JAI Kota Bogor, Yudi Nasir Ahmad menjelaskan bahwa partisipasi ini adalah sarana penting untuk mempererat silaturahmi, menegaskan persaudaraan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman Kota Bogor. Indahnya kebersamaan dirajut dalam bingkai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di Bogor, kerukunan bukan hanya wacana, tapi aksi nyata yang terus ditumbuhkan. Sebuah jembatan persaudaraan yang indah ini terbentang di Parung, Kabupaten Bogor. Pengurus Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia menyambut hangat kunjungan puluhan santri dari Pondok Pesantren Maskanul Quran, Depok. Nah, kunjungan ini bukan sekedar silaturahmi, tapi juga menjadi momen yang sangat penting untuk menumbuhkan perasaan saling pengertian antar umat Islam, menunjukkan bahwa perbedaan adalah rahmat.
Suasana keakraban tercipta saat pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyambut puluhan santri di Pondok Pesantren Maskanul Quran Depok. Kunjungan ini berlangsung pada Rabu 22 Oktober 2025 di Masjid An-Nasr Parung, Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah membangun jembatan persaudaraan dan menumbuhkan saling pengertian antara komunitas Islam. Guru pesantren Maskanul Quran, Abdul Salam, mengungkapkan kekaguman terhadap keramahan tuan rumah dan suasana damai di kampus Mubarak yang memberikan kesan positif bagi para santri. Salah satu program yang ada di pesantren yaitu studi banding. Nah, karena kami sudah memiliki kedekatan dengan Ahmadiyah itu sendiri, yang dalam hal ini kami sudah sering komunikasi dengan Pak Rakirman, beliau salah satu guru di sini, dan beberapa kali ke rumahnya dan beberapa kali kunjung ke sini, dan kami melihat ini sangat berpotensi untuk menjadi contoh yang ada di sini kami bawa pulang ke pesantren, sehingga program studi banding yang ada di pesantren saya arahkan untuk di sini karena ini sangat luar biasa. Saya melihat dari kebersihannya, dari keramahan orang-orang yang ada di dalamnya, dan semuanya lah sangat memberikan pesan yang luar biasa gitu kepada kami, sehingga saya secara tidak langsung jatuh cinta pada tempat ini untuk dijadikan tempat menjadi studi banding pesantren yang kami bina di Depok. Saling mengunjungi, saling mengenal, ya, saling menghormati. Ini adalah esensi dari nilai-nilai kemanusiaan yang terus kita jaga, sejalan dengan makna tasyakur. Berlanjut ke Kalimantan Tengah, ya, Jemaat Ahmadiyah Palangkaraya ini turut mensukseskan gerakan tanam 100.000 pohon menjelang tasyakur 100 tahun dengan kolaborasi yang inspiratif. Mereka bekerja sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Iqra untuk menanam 150 bibit pohon, menyebarkan semangat hijau di tengah komunitas pesantren. Jemaat Ahmadiyah Kota Palangkaraya berkontribusi dalam rangka gerakan tanam 100.000 pohon dengan menanam 150 bibit. Kegiatan ini dilakukan pekan lalu di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Iqra dan terjadi berkat kerjasama dengan pihak Ponpes serta keterlibatan berbagai komunitas lingkungan dan 35 relawan. Tujuannya adalah menyukseskan program Tasyakur 100 tahun JAI dan memberikan edukasi bercocok tanam bagi para santri, menunjukkan sinergi jemaat dalam menjaga kelestarian alam. Menghijaukan bumi, menyemaikan kerukunan, ya. Dari Palangkaraya kita lanjut melihat bagaimana sinergi lintas komunitas ini dapat menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi negeri. Dari Palangkaraya kita beralih ke Pulau Dewata, Bali, ya. Bali dengan ekosistemnya yang rentan menjadi lokasi penting dalam gerakan 100.000 pohon, dan Jemaat Ahmadiyah Denpasar ini berpartisipasi aktif dalam penanaman mangrove sebagai wujud tanggung jawab ekologis dan komitmen tasyakur 100 tahun. Jemaat Ahmadiyah Denpasar berpartisipasi dalam program penanaman 100.000 pohon dengan fokus pada mangrove. Aksi ini berlangsung pada Minggu 26 Oktober di Bali, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, ICRP, dan Yayasan Alas. Alasan memilih mangrove adalah karena perannya vital sebagai pelindung pantai dan penangkap karbon. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai dan didukung oleh Dandim setempat, menegaskan peran JAI dalam konservasi lingkungan. Menjaga ekosistem pesisir ini adalah menjaga keberlangsungan hidup kita. Dan ini adalah tugas kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam tentang menjaga alam. Kita kembali ke Jakarta, ya, sebuah perayaan Al-Quran dan Maulid Nabi yang penuh semarak. Ratusan anggota majelis taklim dari berbagai wilayah di Jagakarsa ini memadati Masjid Al-Mubarak di Lenteng Agung untuk ikutin festival Musabakoh Tilawatil Quran Ahlak Qurani. Nah, ini adalah bukti bahwa Tasyakur 100 tahun adalah milik kita bersama, dirayakan dengan cinta Al-Quran dan persaudaraan lintas majelis. Semarak Maulid Nabi Tasyakur 100 tahun JAI dirayakan dengan gelarnya Festival Musabakoh Tilawatil Quran Ahlak Qurani. Acara ini berlangsung pada Selasa 21 Oktober 2025 di Masjid Jami Al-Mubarak, Lenteng Agung, Jakarta. Dan dihadiri oleh ratusan jemaah dari 16 majelis taklim di Jagakarsa. Tujuannya adalah mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat cinta pada Al-Quran. Ketua Lajnah Imaillah Lenteng Agung, Sri Mahadiati, menegaskan bahwa festival ini diisi berbagai kegiatan, termasuk pameran Al-Quran, terjemahan 100 bahasa, lomba, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Alhamdulillah hubungan kita dengan Majelis Taklim di Kelurahan Jagakarsa ini
sudah berlangsung selama 15 tahun lebih. Jadi setiap bulan kita berkeliling untuk berdatang ke pengajian mereka juga sebanyak 16 majlis taklim ya. Dan alhamdulillah untuk bulan tahun ini kita kebagian tuan rumah sekaligus juga peringatan tasyakur kita Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sehingga bisa klop gitu temanya. Jadi memperingati Maulid Nabi dan perayaan tasyakur Jemaat Ahmadiyah. Semarak tasyakur yang diisi dengan cinta pada Al-Quran dan semangat persaudaraan. Ini adalah bukti bahwa damai itu dimulai dari saling berbagi ilmu dan kebaikan. Jemaat Ahmadiyah kini kembali menunjukkan perannya sebagai bagian dari anak bangsa. Di Banyumas, anggota jemaat berkontribusi dalam perayaan Sumpah Pemuda bersama dengan berbagai komunitas. Nah, ini adalah cara jemaat Banyumas untuk menegaskan nasionalisme dan menunjukkan bahwa nilai-nilai suci Islam ini sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia. Anggota Jemaat Ahmadiyah Banyumas turut serta dalam peringatan Sumpah Pemuda yang digelar pada Minggu 25 Oktober 2025 di halaman kantor Dinas Pemda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Mereka tampil membawakan syair nazam berjudul Mahmud Ki Amin, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Partisipasi ini adalah bentuk penegasan nasionalisme kolaborasi dengan berbagai komunitas, membuktikan bahwa semangat kepemudaan dapat diwujudkan melalui kreativitas. Menghargai sejarah merajut masa depan. Pemuda Ahmadiyah hadir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari semangat Sumpah Pemuda yang menjadi harapan bangsa. Isu lingkungan adalah isu global dan Jemaat Ahmadiyah Makassar ini mengambil peran aktif dalam edukasi publik. Melalui sebuah seminar yang inklusif, Jemaat Ahmadiyah bekerja sama dengan Jaringan Lintas Iman atau JALIN, Harmoni Sulsel, dan Walhi Sulawesi Selatan untuk membahas tantangan ekologi demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Jemaat Ahmadiyah Makassar mengadakan seminar inklusif bertema Masa Depan Bumi Mengatasi Tantangan Ekologi. Acara berlangsung di Peace Center Masjid Al-Nusrat pada Sabtu 18 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Jalin Harmoni Sulsel dan Walhi Sulawesi Selatan, serta dihadiri oleh peserta lintas latar belakang, termasuk Gus Durian dan mahasiswa. Tujuan utama seminar ini adalah meningkatkan kesadaran ekologis dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan lingkungan, seperti kerusakan hutan di Sulawesi Selatan akibat alih fungsi lahan. Jemaat Ahmadiyah bersama komunitas lintas iman ini bersama-sama menjemput tanggung jawab ekologis. Karena menjaga bumi adalah bagian dari menjaga kehidupan. Jembatan pendidikan kembali dibangun. Di pedalaman Kalimantan Barat, Jemaat Ahmadiyah meresmikan Taman Baca Masyarakat Al-Masrur. Ini adalah salah satu wujud nyata dari gerakan 100 rumah belajar yang dicanangkan menjelang tasyakur 100 tahun. Nah, ini juga sebagai bentuk dakwah berbasis pengabdian dan kebermanfaatan. Mubalik Jemaat Ahmadiyah Kalimantan Barat meresmikan Taman Baca Masyarakat Al-Masrur di Kampung Lundang, Sintang pada Kamis 23 Oktober 2025. Pendirian TBM ini merupakan bagian dari gerakan 100 rumah belajar menjelang tasyakur 100 tahun JAI. Mubda Kalbar Sarjid Ahmad Sutikno menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bentuk dakwah berbasis pengabdian. TBM ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak di wilayah pedalaman. Literasi adalah kunci dari peradaban. Ya, semoga Taman Baca ini menjadi lentera ilmu bagi anak-anak di Kampung Lundang. Membuka jendela dunia bagi masa depan mereka. Kita tutup dengan kembali lagi ke Jakarta ya. Di momen peringatan 55 tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah hadir langsung dan menegaskan dukungan penuh. Ini bukan sekedar dukungan formal, tapi pengakuan atas peran vital dari YLBHI dalam membersamai perjalanan jemaat selama ini. Tentunya dalam penanganan kasus-kasus persekusi. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Sahid, menghadiri peringatan 50 tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Jakarta pada Jumat 24 Oktober 2025. Kehadiran ini adalah bentuk dukungan atas konsistensi YLBHI dalam memperjuangkan keadilan dan HAM. Amirnas menyampaikan kesiapan YLBHI mendukung renovasi rumah keadilan YLBHI yang sempat terbakar. Selama ini YLBHI dan juga LBH di berbagai daerah di Indonesia telah membersamai Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam menangani berbagai kasus persekusi dan
eh, ketidaksetaraan yang dialami oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah, di berbagai wilayah di Indonesia. Perjuangan untuk keadilan adalah perjuangan kita semua, dan selamat dan sukses untuk YLBHI ya. Semoga kolaborasi ini terus membawa dampak bagi manfaat untuk bisa menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia. 10 berita utama telah kita sama-sama saksikan ya, dan semua adalah cerminan dari 1 abad inspirasi yang telah Jemaat Ahmadiyah Indonesia hadirkan. Ini sebuah warisan nyata yang membuktikan bahwa keimanan adalah tentang kontribusi, dan tasyakur bukan hanya tentang perayaan, tapi juga momentum untuk terus berbakti. Kita bersyukur atas segala rahmat yang dilimpahkan dan berjanji untuk terus menjunjung tinggi semboyan kita, love for all, hatred for none. Pastikan Anda terus ikutin kisah-kisah inspiratif kita lainnya dan update terus perkembangan program Serasa di seluruh media sosial Warta Ahmadiyah supaya Anda nggak ketinggalan momen tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Yuk kita jadiin setiap hari sebagai kesempatan untuk menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.